Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Zainunizar, NPM 211000041. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang hukum acara internasional Criminal Court. Yang pertama itu ada actors in the proceedings and their role. Ada di pasal 68 ayat 1, Mahkamah harus mengambil tindakan-tindakan secukupnya untuk melindungi keselamatan, kesejahteraan fisik dan psikologis, martabat dan privasi para korban dan saksi. Dalam berbuat demikian, Mahkamah harus mengingat semua faktor terkait termasuk umur, gender sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7 ayat 3 dan kesehatan serta sifat kejahatan khususnya, tetapi tidak terbatas pada di mana kejahatan itu melibatkan kekerasan seksual atau gender atau kekerasan terhadap anak-anak. Selanjutnya ada jurisdiction and admissibility procedure, ada di pasal 15 ayat 4. Isinya, kalau sidang pra-peradilan setelah memeriksa permohonan dan bahan pendukung menganggap ada suatu dasar yang masuk akal untuk melanjutkan dengan penyelidikan dan bahwa kasus itu tampak masuk ke dalam jurisdiksi mahkamah, maka mahkamah memberi wewenang dimulainya penyelidikan tanpa merugikan keputusan-keputusan berikutnya dari mahkamah berkenaan dengan jurisdiksi dan dapat diterimanya suatu kasus. Selanjutnya ada the criminal investigation, ada di pasal 127 ayat 2 yang isinya suatu negara tidak akan dikeluarkan dengan alasan penarikan dirinya dari kewajiban yang timbul dari statuta ini ketika negara itu masih menjadi pihak pada statuta ini, termasuk setiap kewajiban keuangan yang mungkin terkumpul. Lalu ada prosecution and indictment yang ada di pasal 53 ayat 2 huruf A2. Kalau setelah penyelidikan penuntut umum menyimpulkan bahwa tidak ada alasan cukup untuk suatu penuntutan karena A, tidak ada dasar hukum atau faktual yang cukup untuk mengupayakan surat dakwaan atau surat panggilan berdasarkan pasal 58. Lalu ada pretrial proceedings, yaitu ada di pasal 56 ayat 1 yang tertera di sini isinya. Terus selanjutnya ada evidentiary rules yang ada di pasal 51, eh, hukum acara dan pembuktian mulai berlaku setelah disahkannya oleh mayoritas 2/3 dari para anggota majelis negara pihak. Yang kedua, amandemen terhadap hukum acara dan pembuktian dapat diusulkan oleh A, setiap negara pihak, poin B, para hakim yang bertindak dengan mayoritas mutlak atau penuntut hukum, dan sebagainya. Selanjutnya ada admonition of guilty plea bargaining, yaitu apabila terdakwa membuat pengakuan bersalah berdasarkan pasal 64 ayat 8A, sidang pengadilan harus menentukan apakah terdakwa memahami sifat dan konsekuensi dari pengakuan bersalahnya. B, pengakuan tersebut dilakukan secara sukarela oleh terdakwa. C, pengakuan bersalah tersebut didukung oleh fakta-fakta perkara yang dimuat dalam tuntutan yang diajukan, materi apapun yang diajukan, dan bukti-bukti lainnya. Yang kedua ada di pasal 65, yaitu apabila tertuduh membuat pengakuan bersalah sesuai dengan pasal 64 ayat 8A, sidang pengadilan harus memutuskan apakah tertuduh mengerti mengenai sifat dan akibat dari pengakuan bersalah. Pengakuan itu dibuat secara sukarela, pengakuan bersalah didukung oleh fakta, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada plea bargaining, yaitu ada di pasal 119 ayat 2, perselisihan lainnya antara dua atau lebih negara pihak sehubung dengan penafsiran atau penerapan statuta ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan dalam waktu 3 bulan sejak dimulainya perselisihan tersebut akan dirujuk ke majelis negara pihak. Selanjutnya ada trial and judgment, yaitu yang trial itu ada di pasal 63 yang isinya terdakwa harus hadir dalam persidangan.
Kedua, jika terdakwa yang hadir di hadapan pengadilan tersebut mengganggu persidangan, maka sidang pengadilan dapat mengeluarkan terdakwa dan membuat ketentuan baginya untuk mengamati persidangan dan memberikan instruksi kepada penasihat hukum dari luar ruang sidang. Terus selanjutnya yang judgment itu ada di pasal 83 ayat 4. Keputusan sidang banding harus diambil oleh mayoritas hakim dan harus disampaikan di pengadilan terbuka. Lalu selanjutnya ada appellate proceeding, yaitu ada di pasal 83 ayat 2. Jika sidang banding menemukan bahwa proses yang diajukan banding tidak adil sehingga mempengaruhi keandalan keputusan atau hukuman, atau bahwa keputusan atau hukuman yang diajukan banding secara material dipengaruhi oleh kesalahan fakta atau hukum atau kesalahan prosedur, maka sidang banding dapat membatalkan atau mengubah keputusan atau hukuman dan memerintahkan sidang baru di hadapan sidang pengadilan yang berbeda. Lalu selanjutnya ada sentencing, penalties, reparation to victims. Sentencing itu ada di pasal 76 yang isinya ada di sini yang tertera di dalam PPT, dan penalti itu ada di pasal 77 yang isinya sesuai dengan pasal 110. Eh, Pengadilan dapat menjatuhkan salah satu hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum karena kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 statuta ini. Terus selanjutnya ada reparation to victims, yaitu ada di pasal 75 yang isinya pengadilan harus menetapkan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan reparasi. Lalu pengadilan dapat mengeluarkan perintah langsung terhadap terpidana dengan menetapkan reparasi yang pantas bagi atau sehubungan dengan korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitas, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.